Shalom, jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali lagi dalam perenungan firman Tuhan. Nas yang menjadi dasar perenungan kita hari ini diambil dari Yakobus pasal pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ada dua perikop. Perikop yang pertama salam, dan perikop yang kedua iman dan hikmat. Ibu Bapa yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada umumnya setiap orang di antara kita tidak menginginkan mengalami pencobaan. Kita ingin agar hidup kita aman-aman saja, hidup tentram, damai, baik-baik saja. Bahkan menyenangkan, membahagiakan kita. Dalam doa-doa pun kita sering memohon agar dijauhkan dari pergumulan, masalah kehidupan, sakit, penyakit, kesulitan, dan lain sebagainya. Bahkan Yesus sendiri pun menghendaki hal yang serupa. Dalam doa yang ia sampaikan, yang sering kita sebut dengan doa syafaat, ada satu kalimat yang diucapkan olehnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Hal inilah yang diinginkan, bahkan diharapkan oleh banyak orang, oleh sebagian dari kita. Bahkan Yesus pun menginginkan hal tersebut. Tetapi bagi Yakobus, ekspektasi tidak sesuai dengan realita yang ada. Realita atau kenyataan yang ada dalam kehidupan kita saat ini, tetap saja kita mengalami yang namanya pencobaan. Meskipun mau menghindari pencobaan ini, tapi tetap tidak bisa dihindari. Selalu ada pencobaan, ada pergumulan, ada kesulitan yang kita hadapi. Kapanpun itu, dimanapun kita berada, siap atau tidak siap, pencobaan pasti ada. Namun di sini Yakobus mengajak kita untuk melihat pencobaan ini dari sudut pandang yang berbeda dari apa yang diinginkan oleh banyak orang. Bahkan yang diinginkan Yesus sekalipun. Di sini ia mengajak kita untuk menganggap pencobaan ini sebagai sesuatu yang membahagiakan, sebagai suatu kebahagiaan. Ayat yang kedua dijelaskan dalam teks hari ini. Sebagai pencobaan ini juga sebagai sarana agar iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Yakobus tidak melihat pencobaan dari sisi yang dapat memberatkan dan menyulitkan kehidupan kita, kehidupan umat manusia. Yakobus di sini mengajak kita bagaimana cara kita untuk mengolah pencobaan ini menjadi sesuatu hal yang baik, suatu hal yang membahagiakan, bahkan yang menguntungkan bagi kehidupan kita. Hal ini dilakukan agar kita bisa menerima buah yang matang, buah yang baik, agar menjadi sempurna dan utuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam mengolah setiap pencobaan ini, pencobaan yang kita alami, ujian-ujian yang diberikan oleh Tuhan, kita perlu hikmat untuk menyelesaikannya, untuk menghadapinya, bahkan untuk mengolahnya. Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Matius, carilah, mintalah, dan ketuklah. Begitu pula ditegaskan kembali oleh Yakobus bahwa ketika kita meminta hikmat dengan iman dan sama sekali tidak bimbang, maka kita semua akan menerima hikmat itu. Seperti kebanyakan orang tidak menyukai bubur. Bubur ini identik dengan orang-orang yang sakit, rasanya yang hambar, bentuknya yang tidak menggugah selera. Namun mari kita bayangkan ketika kita gagal memasak nasi. Kita memasaknya menjadi nasi yang lembek, atau dalam bahasa yang sering kita kenal, maluya. Kita masak nasi menjadi nasi yang maluya.
sangat sayang jika nasi yang kita masak tadi dibuang. Namun ketika kita menggunakan hikmat, ketika kita menggunakan akal budi, kita bisa menambahkan suiran ayam, ditambah kerupuk, ditambah sambal, ditambah pula kecap sedikit. Maka nasi yang lembek tadi, nasi yang tidak menggugah selera tadi, bisa kita nikmati, bisa kita makan dengan lahap, bahkan dengan nikmatnya. Atau nasi tadi bisa juga dipipihkan, dibuat menjadi lontong sayur, menjadi soto, makanan tambahan untuk soto. Mengolah sesuatu hal yang tidak enak ini menjadi enak dan dapat kita nikmati. Dengan hikmat yang dari Tuhan Yesus Kristus, pencobaan ini menghasilkan ketekunan. Ketekunan kemudian menghasilkan iman yang teguh dan kuat hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menghadapi pencobaan, mari kita meminta hikmat kepada Tuhan agar kita senantiasa dapat menghadapinya, melaluinya, dan iman kita semakin diteguhkan dan dikuatkan di dalam Tuhan. Tuhan memampukan kita untuk mengolah pencobaan ini menjadi sesuatu hal yang menguntungkan bagi iman percaya kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kepada kami, tumbuhkanlah iman kami. Sadarkanlah kami bahwa Engkau membuat iman kami menjadi semakin dewasa hari demi hari. Melalui ujian-ujian, iman yang diizinkan terjadi dalam hidup kami untuk kebaikan kami. Tolonglah kami Tuhan agar kami dapat mengolah setiap pencobaan ini menjadi sesuatu hal yang menguntungkan kami dan sesuatu hal yang dapat membahagiakan dan menyenangkan kami Tuhan.